Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya. Saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam malam ini kami akan membuat sebuah konten awal mula Desa Keniten, yang hari ini itu menjadi desa yang begitu tertata. Awal mula terjadinya Desa Keniten itu adalah awalnya itu dulu sebuah hutan belantara, hutan bambu yang rimbun oleh pepohonan besar-besar. Waktu itu belum dihuni oleh seorang manusia. Namun ada sesuatu peperangan dahsyat yang berada di daerah Jawa Timur, yaitu daerah Situbondo. Peperangan yang sengit di waktu zaman kerajaan. Konon katanya itu para leluhur yang telah memberikan sedikit sejarah kepada kami. Waktu itu peperangan dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Santaguna. Waktu itu masih belum ada agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, maka dari itu Raja Santaguna tersebut itu masih disebut raja yang belum beragama seperti itu dalam ceritanya. Sehingga dalam peperangan tersebut itu, karena begitu sengit dalam peperangannya, hingga melarikan diri ke daerah Bali yang disebut daerah Bali itu Pulau Dewata. Setelah di daerah Bali itu, lalu beliau itu dilarikan oleh seorang punggawanya, yang Santaguna sendiri itu dibawa ke daerah Jawa Tengah, yaitu di daerah Banyumas yang disebut hari ini itu Desa Keniten. Nah, dalam bahasa Desa Keniten itu sesungguhnya awal mulanya terjadinya Raja Santaguna itu dititipkan oleh seorang punggawa di daerah ini yang dulunya awalnya itu hutan belantara. Maka punggawa tersebut itu menyapakan pada dirinya dan meninggalkan sebuah tanda bahwa aku menitipkan seorang raja di hutan ini, maka nanti suatu saat di rejaing zaman desa ini akan diberi nama Nitip Raja Keniten. Nah, itu terjadinya Desa Keniten. Setelah raja tersebut itu dititipkan di sini, itu membuka lahan baru, yaitu seluas Desa Keniten ini, sehingga dibabat habis hutan-hutan belantara itu dijadikan sebuah tegalan. Yang disebut tegalan itu adalah sebuah, ada sawah, kebun dan sebagainya, bercocok tanam. Sehingga karena masih banyak jarangnya kehidupan manusia di sini itu, raja tersebut itu memberikan sebidang-sebidang tanah kepada pengikutnya maupun orang lain yang bermukim berada di Desa Keniten tersebut. Terjadinya Desa Keniten itu seperti itu kurang lebihnya. Ini dari batas kemampuan saya yang sedikit diberi bocoran oleh para leluhur yang berada di Desa Keniten. Sampai hari ini saya pun insya Allah tahu bahwa siapa itu keturunan-keturunan dari Eyang Buyut Santaguna yang diawali dulunya seorang raja. Akan tetapi keturunan-keturunan tersebut itu sudah begitu tidak mengindahkan sebagaimana perjuangan kakek buyutnya yang waktu di sini. Maka dari itu hanya paling segelintir orang yang masih mengingat bahwa beliau-beliau ini adalah suatu keturunannya. Akan tetapi tidak akan saya sebutkan di depan layar kaca ini, cukup saya saja yang tahu siapa beliau-beliau ini, keturunan dari Eyang Buyut Santaguna itu. Nah, setelah bermukim lama berada di daerah ini yang dulunya itu hutan belantara, sehingga membuat sebuah renungan atau sebuah pertapaan yang disebut sekarang itu namanya Pertapaan Jenggala Manik. Jenggala Manik itu masih ada hubungannya dengan di daerah Jawa Timur, sehingga dengan bermukimnya di sini sudah menjadi sebuah desa
beliau itu membuat sebuah belik, yaitu yang di dekat Sungai Jenguk itu yang namanya itu Belik Santa. Dan di sebelah utaranya itu ada sebuah ciroyom. Ciroyom itu batu besar yang buat pertemuan di antaranya teman dan saudaranya yang berada di sini itu selalu membuat sarasehan, kalau sekarang bahasanya rapat. Itu selalu ditemui dengan oleh Eyang Muhammad Yunus, itu pun juga termasuk seorang kiai atau bunggawa zaman terdahulu. Karena sebutan kiai itu zaman terdahulu itu orang-orang yang punya ilmu, sifatnya ilmu ketauhidan atau ilmu yang ma'rifat. Jadi disebut seorang kiai itu seperti itu zaman terdahulu. Nah, setelah dengan berjalannya waktu di Desa Keniten ini ada blok tambang, peluang dan sebagainya, itu sebetulnya mengandung sesuatu makna yang begitu dalam. Dan setelah beliau itu sudah merasa tentram dalam keadaannya, beliau itu di sini disebut kata orang itu muksa. Yang disebut muksa itu sebetulnya hilang manatas sama raganya. Muksa itu bukan berarti mati, tapi bisa jadi itu pindah alam. Nah, sepengetahuan dalam batas pengetahuan dalam diri saya, beliau itu moksanya itu beliau pindah ada di daerah Jogja, sehingga sampai wafatnya beliau sampai hari ini itu ada makomnya di Keraton Jogja, makom Eyang Buyut Santaguna, raja besar yang dari Situbondo. Itu sekilas cerita dalam daerah Keniten itu kurang lebihnya seperti itu. Dan para perangkat desa yang ada di Desa Keniten maupun Bapak Lurahnya, apabila dalam sejarah ini ada sesuatu kekurangan, kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebuah sejarah itu, apalagi yang saya ceritakan hanya sebuah sejarah singkat, supaya generasi penerus itu akan mengingat dan memberi suatu kehormatan kepada leluhurnya yang telah memberikan sesuatu kebahagiaan dengan susah payah membuka lahan baru, yaitu hutan belantara yang dulu itu hutan bambu. Ada sebuah gerombolan hutan bambu itu yang seperti tempat makan nasi itu yang disebut Sumbul di sini, yaitu maka dari itu ada sebuah gerumbul Gunung Sumbul, dan juga disertai juga dulu itu ada Jalan Buyut Santa. Tapi hingga hari ini itu tertelan oleh keadaan perubahan zaman, karena zaman selalu itu berubah, namun akan tetapi yang namanya zaman akan kembali itu dan itu lagi, sebagaimana matahari terbit dari timur terbenam ke barat, di pagi harinya lagi akan dari timur lagi. Ini sudah waktunya bahwa kita itu harus akan mengingat kepada leluhur kita agar kita itu selalu akan menghargai dan menghormati. Kita bahagia di desa ini, kita itu bisa begini bisa begitu, itu karena dari jerih payah dari leluhur itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.